Puji Tuhan, bertemu lagi kita pada saat hari ini. Sama-sama kita dikuatkan oleh firman Tuhan, saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Sekali lagi, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Saya baca ke bagi kita semuanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah gembala yang baik, dan akulah mengenal domba-dombaku. Aku ini berbicara tentang Tuhan atau Yesus sendiri. Aku itu diawali dengan huruf besar. Aku adalah Tuhan. Jadi Tuhan adalah gembala yang baik, dan Tuhan mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya Tuhan mengenal Tuhan. Nah, kita bisa belajar tentang seorang gembala. Firman Tuhan ini berjudul atau di sana dituliskan tentang perikop gembala yang baik. Nah, Tuhan Yesus berperan sebagai gembala di dalam Injil Yohanes ini, saudara. Kita bisa melihat bahwa seorang gembala itu adalah seorang penjaga. Dia adalah pemelihara, dia adalah seorang pembimbing. Dia adalah seorang pemimpin yang menuntun domba-domba. Seperti halnya di dalam perjanjian lama, kita banyak melihat di sana ada seorang Daud sebagai seorang gembala. Seorang Musa juga pernah menjadi seorang gembala. Jadi seorang gembala ini adalah seorang pemelihara. Dia memelihara domba-dombanya dan dia mengenal domba-dombanya. Dan bukan hanya seorang gembala yang mengenal domba, tetapi firman Tuhan berkata domba pun mengenal gembalanya. Artinya adalah seorang gembala ini adalah berpengaruh dan sangat berperan penting, saudara. Nah, kita bisa belajar bahwa ternyata firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah gembala, dan gembala itu mengenal dombanya. Domba-domba digambarkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah sebagai gembala, dan kita adalah sebagai domba-dombanya. Domba-domba yang mengikut Tuhan. Orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan, yang mau mengikut Tuhan. Dia adalah domba-dombanya Tuhan. Dan ingat saudara, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal seluruh kehidupan kita. Tuhan mengenal isi hati kita. Seluruh yang kita pikirkan, Tuhan mengenal. Karena Tuhan yang pelihara kita. Tuhan yang membimbing kita. Tuhan yang memelihara kita dari awal sampai akhir. Makanya Tuhan mengenal kita. Dan yang lebihnya, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi Tuhan mengenal siapa kita sebenarnya. Jadi mungkin hari-hari ini ada yang berkata bahwa ya Tuhan tidak tahu siapa saya. Atau mungkin ada kata-kata, lu gak tahu siapa gua. Ya, manusia gak tahu siapa lu. Ya. Tetapi ingat, Tuhan mengenal saudara dan saya. Amin. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah tadi lanjutannya bahwa Tuhan mengenal domba-dombanya. Tuhan mengenal kita dan domba-domba mengenal Tuhan. Oke, kita akan belajar ada dua hal atau ada dua jenis orang yang benar-benar mengenal siapa Tuhannya, yang benar-benar percaya kepada Tuhan, atau yang benar-benar dombanya Tuhan. Karena domba adalah orang-orang yang mengikut Tuhan. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat selanjutnya, saudara, ayat yang ke-24 pasal yang ke-10. Ya, ayat yang ke-24 di sana tertuliskan perikop di sana Yesus ditolak oleh orang Yahudi, saudara. Ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Terus, jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Saudara, orang Yahudi ini sangat-sangat tahu siapa Yesus. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus ini melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat yang tidak pernah
pernah dilakukan oleh orang-orang lain, bahkan nabi-nabi sebelum Yesus ada. Dan secara tidak langsung Yesus ini sebenarnya berkata bahwa saya adalah Tuhan. Namun tidak terus terang. Karena kenapa? Di dalam ayat yang 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Terus ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi secara doktrin bahwa Tritunggalnya itu Tuhan kita satu, tapi dia memiliki fungsi 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka adalah satu. Namun orang-orang Yahudi berkata bahwa berapa lama lagi kamu membiarkan kami hidup dalam kebimbangan. Terus ayat yang ke-31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Saudara, apakah kita sampai saat ini mengenal siapa Tuhan kita? Tuhan berkata, saya adalah gembala yang baik, saya mengenal kamu. Sebaliknya, apakah kita mengenal Tuhan? Apakah kita mengenal siapa gembala kita? Apakah kita mengenal siapa yang memelihara kehidupan kita? Apakah kita mengenal siapa yang membimbing kehidupan kita sampai hari ini? Puji Tuhan saudara. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jangan menjadi orang-orang munafik di hadapan Tuhan. Karena ingat, Tuhan mengenal kita. Nah, ciri-ciri orang yang kedua. Di sini kita bisa melihat jenis orang yang kedua bahwa ayat yang ke-40 sampai ayat 42. Di sana dikatakan kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Nah, ayat yang ke-42, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudara, ini orang-orang yang hanya mendengar tentang Yesus. Bahkan bukan melalui Yesus sendiri, tapi melalui Nabi Yohanes, saudara. Tapi mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya dengan apa yang Yohanes katakan, apa yang Yohanes beritakan tentang Yesus. Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa dan mereka percaya hal itu. Dan mereka mulai mengikut Tuhan. Saudara, dari ada dua jenis orang yang kita pelajari. Orang Yahudi yang bersama-sama melihat Yesus membuat mujizat luar biasa, namun tidak percaya, tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang hanya mengenal tentang berita Yesus, yang hanya mendengar bagaimana si Yesus itu melakukan mujizat-mujizat, namun mereka percaya dan mereka mau mengikut Tuhan. Saya berkata dan firman Tuhan jelas-jelas hari ini berkata bahwa orang-orang yang menjadi dan mengakui dirinya adalah dombanya Tuhan, dia mengenal dan percaya kepada Tuhan. Namun saudara, apa hal yang fatal ketika kita tidak mengenal gembala kita, ketika kita tidak mengenal Tuhan kita? Ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dengarkan ini ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Orang yang mengenal Tuhan akan mendapat kehidupan yang kekal. Namun ingat, firman Tuhan berkata orang yang tidak mengenal, dia akan binasa. Jadi orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya, orang-orang yang tidak mengenal siapa gembalanya, domba-domba yang tidak mengenal dan tidak kenal siapa gembalanya, ingat dia akan tersesat. Dan upanya dia akan masuk ke dalam kerajaan maut yang kekal. Saudara, hari ini pilihan ada di tangan kita. Mari menjadi orang-orang yang punya prinsip dalam kehidupan kita, yang mau mengenal Tuhan, yang mau menjadi seorang
yang benar-benar teguh akan imannya, yang percaya penuh kepada Tuhan. Bagaimana kita menjadi domba-domba yang baik di hadapan Tuhan ketika kita mengenal siapa gembala kita yang sebenarnya, dan kita mendengarkan suaranya, dan kita mengenal ini adalah gembalaku. Itulah domba yang benar-benar menjadi domba yang setia dan baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah ini menjadi perenungan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.